Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan saudara akan menjadi sama dengan yang saudara sembah. Betul kan? Pujian penyembahan itu penting. Kenapa? Karena di dalamnya saudara memuji menyembah sebuah sosok yang tidak salah, Yesus Kristus. Amin. Dan kita akan menjadi sama dengan yang kita sembah. Makanya saudara, ketika pujian penyembahan, sembahlah dengan segenap hati saudara, jiwa saudara, dan kekuatan saudara. Amin, Bapak Ibu. Kenapa? Karena ketika saudara lakukan itu, saudara akan menjadi sama dengan yang saudara sembah. Amin, Bapak Ibu. Ya. Jadi saya tadi senang sekali. Ya. Well, kita ekspresif. Ya. Dan saya berharap saudara yang jemaat juga ekspresif. Amin, saudara. Ya. Kita nggak bisa sembah Tuhan dengan tubuh kita. Kenapa? Karena sudah baca dalam firman Tuhan itu nggak pernah dibilang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap tubuhmu. Nggak ada, saudara. Nggak akan ketemu. Kenapa? Karena tubuh kita itu nggak bisa menyembah Tuhan memang. Tapi saudara harus memimpin tubuh saudara untuk menyembah Tuhan. Harus tunduk. Amin. Tapi ditulis bahwa sembahlah Tuhan dengan segenap kekuatanmu, bukan tubuh, saudara. Karena tubuh itu nggak mau. Amin, saudara. Tubuh itu nggak mau, saudara. Tapi yang penting adalah saudara masih menyembah Tuhan. Amin. Ketika saudara menyembah Tuhan, saudara melayani Tuhan. Kalau kita mengatakan bahwa saudara kita semua sudah dibenarkan. Amin, saudara. Kita adalah orang benar. Kita adalah orang kudus. Karena penebusan di dalam Yesus Kristus. Amin, saudara. Dan kita semua ditebus satu kali untuk selama-lamanya. Amin. Tidak perlu dua kali. Kenapa? Karena darah Yesus itu sempurna. Yang selalu berulang-ulang itu bukan darah Yesus. Di dalam perjanjian lama itu darah hewan. Kalau kita mengatakan tanpa darah tidak ada pengampunan. Tanpa darah nggak ada pengampunan. Kalau nggak ada pengampunan, nggak ada kehidupan. Jadi harus dengan darah. Dan beberapa orang mengerti mengenai kuasa darah dan mereka melakukan ikatan darah. Saudara pernah dengar nggak ada orang yang mengikat persaudaraan dengan darah? Dia keluarin darahnya, dia tetes, yang lain keluarin darahnya lagi, tetes, dicampur, dia jadi satu. Kita adalah saudara. Kalau berkhianat mati, katanya. Saudara, itu nggak ada di dalam firman Tuhan. Ketika orang melakukan itu, dia mengizinkan kuasa kegelapan, roh jahat masuk dalam hidupnya. Serius. Hanya darah Yesus yang ditumpahkan buat kita, yang dicurahkan buat kita. Darah kita nggak ada kuasanya. Amin, saudara. Yang ada kuasanya darah Yesus. Amin. Darah kita nggak ada kuasa. Yang ada kuasa darah Yesus. Jadi, Bapak Ibu Saudara, perjanjian darah seperti itu adalah kebiasaan orang berdosa yang tidak mengenal Tuhan. Dan itu berhubungan dengan kuasa kegelapan, saudara. Amin, saudara. Makanya perjanjian mereka itu sadis. Kalau kedapatan berkhianat, mati, dikejar, dibunuh. Itu ada dalam film silat, saudara. Jadi saudara kalau nonton film silat, sudah hati-hati. Saudara, itu film saya nonton itu masuk dalam alam bawah sadar loh, saudara. Ya enggak? Kecuali saudara firman Tuhannya sudah sangat kuat, saudara renungkan, baca tiap hari, renungkan tiap hari, dan masuk dalam alam bawah
alam bawah sadar saudara begitu kuat, ketika saudara nonton, saudara tahu ini nggak benar. Tapi kalau saudara nggak tahu itu nggak benar, saudara, itu masuk dalam hidup saudara. Jadi baca firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, tidak ada tawar menawar. Amin. Nggak ada tawar menawar, saudara. Kan saya sudah baca kemarin, hari ini nggak usah. Bapak Ibu Saudara, Tuhan panggil kita domba, betul nggak? Domba tidak pernah tahu jalan pulang. Domba itu selalu harus dituntut. Betul kan, saudara? Walaupun dia dikeluarin dari kandangnya ke padang rumput, oke? Jalan itu sudah dilewatin seumur hidup dia. Suatu hari dilepas, pulang nggak? Nggak pulang. Nggak nyampe rumah. Nyasar. That's why ya, mereka butuh suara gembalanya. Domba itu mengikuti suara, saudara. Amin, saudara. Emang domba buta? Domba nggak buta. Tapi entah kenapa Tuhan menciptakan domba ngikuti suara gembalanya. Serius loh. Saudara pernah lihat penelitian? Jadi ada domba, bertebaran di padang rumput itu. Kemudian ada satu orang kasih bunyi-bunyian panggil, dicuekin. Datang gembalanya. Dia bunyiin berkali-kali. Tiba-tiba berhenti makan, bunyi semua domba. Langsung kumpul. Wah, keren ya? Tinggal gembalanya bunyi, tetap keluar suara bunyi-bunyian dan jalan. Jalan kemana? Ke tempat di mana domba itu harus ngikut dia. Dia tinggal jalan aja, itu domba ngikut dari belakang. Binatang apa yang kalau dituntun dari depan? Kalau bebek, saudara, begitu, bubar bebeknya. Bebek kan kita yang sibuk, betul nggak? Tambah satu orang gitu, dari belakang gitu. Kambing sama. Tapi kalau domba selalu dari depan. Makanya bisa jadi ada satu yang ketinggalan, ya kan? Alkitab bilang domba yang hilang. Betul nggak, saudara? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita ini mesti dengar suara Tuhan. Latihannya setiap hari, mengikuti pimpinan Tuhan Roh Kudus setiap hari. Kenapa? Karena kita terlalu banyak dengar suara yang dari dunia, yang tidak sesuai firman Tuhan. Amin, saudara. Makanya kenapa kita harus selalu, supaya apa? Supaya kita aware, supaya kita sadar, dan kita ikut suara Tuhan, suara Roh Kudus. Bagaimana caranya supaya kita mengikuti suara Tuhan, suara Roh Kudus, saudara? Harus sering-sering banyak baca firman dan renungan firman Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Ada beberapa event penting di dalam kehidupan kekristenan. Yang pertama adalah Natal, kelahiran Yesus Kristus. Yang kedua adalah Paskah, kebangkitan Yesus. Dan yang ketiga adalah kenaikan Yesus ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin, saudara. Di luar negeri ada 2 libur, yang satu nggak libur. Ada orang dari Singapura datang bilang, wah, kalian ya, hari kenaikan Isa Al-Masih, kenaikan Yesus Kristus libur, luar biasa. Di Singapura nggak libur. Mereka cuma libur Natal dan Paskah. Padahal Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan tahta Allah, itu penting. Kalau itu nggak terjadi, kita di sini nggak ada kuasa. Amin, saudara. Nggak ada kuasa, saudara. Mana yang lebih penting 3 itu? Ada orang yang bilang Paskah lebih penting. Menurut saudara, mana yang lebih penting? Menurut saya, semua penting. Kalau saudara bilang Paskah lebih penting dari Natal,
Kalau Yesus nggak datang sebagai manusia, nggak lahir, gimana ada Paskah? Kan? Jadi itu pendapat secara subjektif, it's okay, ya kan? Bolehkah orang beda pendapat? Boleh aja, ya kan? Nggak esensi, tapi buat kita semua penting. Kalau Yesus nggak datang sebagai manusia, dilahirkan, kita emang nggak diwakilin, betul nggak? Kan Alkitab bilang, ya, karena manusia itu yang harus dilahirkan, ya, yang mau ditebus harus dilahirkan. Yesus lahir, Yesus datang sebagai manusia. Dia nggak datang sebagai malaikat, dia nggak datang sebagai yang lain, dan dia datangnya pun caranya sama, dilahirkan. Amin, saudara. Tapi karena hikmat Allah, dia bisa lahir tanpa hubungan suami istri. Amin, saudara. Semuanya sama penting, saudara. Amin. Gak ada yang lebih penting dari yang lain. Semua sama penting. Nah, Paskah, kalau Yesus nggak bangkit, hari ini kita nggak ada di sini. Gerejanya nggak lahir. Serius. Ya, Yesus harus mati di kayu salib dan Yesus harus bangkit. Kebangkitan Kristus, kuasa kebangkitan Kristus itu yang luar biasa. Dan itu hidup dan hadir dalam hidup kita. Amin, saudara. Nah, saya ingat ada sebuah kisah bagus. Kisah ini begini. Saya sering sebut Kenneth Hagin, beberapa pengkhotbah di sini juga sering sebut Kenneth Hagin, betul ya? Kenneth Hagin pada masanya dia sengaja ketemu sama beberapa penginjil yang punya karunia kesembuhan, dan penginjil yang bergerak di dalam, atau penginjil yang bergerak dalam kesembuhan ilahi. Ini kayaknya saudara jarang dengar, dan saya juga baru sadar. Jadi dia sering ngobrol sama beberapa hamba Tuhan yang sering bikin KKR, kebaktian kesembuhan ilahi, pada zamannya. Dan pada zamannya itu banyak orang yang disembuhkan. Ingat kata-kata saya, dia banyak ketemu dan ngobrol dan bahas sama mereka. Dan saudara kenal Kenneth Hagin, dia terkenal dengan gereja yang gak ada satupun jemaatnya mati karena sakit dan kecelakaan. Luar biasa ya. Kenapa bisa terjadi? Nah, saudara dengar baik-baik. Dia ngobrol sama pendeta-pendeta itu, hamba Tuhan, penginjil-penginjil yang luar biasa, dan mereka lakukan penelitian. Orang-orang yang didoain, jadi tiap kali firman Tuhan KKR itu setelah disampaikan, mereka tuh mengundang orang didoain, betul ya? Saudara tahu nggak? Mereka itu punya hasil survei yang sama. Yang paling sulit didoain kesembuhan adalah orang-orang yang Kristen yang sudah lama. Serius, dia bilang. Kalau orang berderet minta didoain kesembuhan, dia bilang, hamba Tuhan itu bilang, saya akan doain. Dan bagian paling depan, kalau ada orang Kristen yang lama sakit ikut minta didoain, mereka akan maju. Dia akan doain. Dan dia ngomong begini, entah kenapa dia doain mereka ya, satu baris nih, orang-orang yang sudah lama jadi Kristen didoain semua, lewat nggak terjadi apa-apa. Tapi sekali dia mendoakan orang yang baru mengenal Tuhan atau belum mengenal Tuhan, kesembuhannya luar biasa terjadi. Penelitiannya bahkan dikasih kertas waktu mereka pulang. Apakah saudara, setelah beberapa waktu kemudian, apakah saudara sembuh dan apakah saudara tetap sembuh pada saat saudara mengumpulkan angket ini? Tahu nggak saudara? Ketika angket itu dikumpulin dan dipelajari, orang yang Kristen sudah lama, yang sembuh didoakan dan tetap sembuh sampai pada saat itu hanya berapa persen? 3%.
Tapi orang yang nggak kenal Tuhan atau yang baru bertobat, yang didoain sembuh dan tetap sembuh. Pada saat angket ini dibalikin, jumlahnya ada berapa? 70%. Itu setiap KKR, kebaktian kebangunan Tuhan. Artinya apa? Kenapa doa pendeta itu kayak nggak manjur buat orang Kristen yang lama? Saya langsung aja ngobrol ya sama saudara. Karena Tuhan mau semua orang percaya imannya bertumbuh. Amin. Ya. Amin, saudara. Amin. 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 Kenneth Hagin, dia kalau doain anaknya selalu sembuh. Sampai umur 15, entah kenapa nggak bisa sembuh. Dan Tuhan ngomong sama dia, udah cukup lah 15 tahun kamu gendong dia terus. Sekarang kasih dia mulai jalan. Dan pada saat dia doain terus, anaknya ini nggak bisa sembuh-sembuh. Kenapa? Karena ada jamur di telinganya. Dia sakit gitu. Ini kalau nggak beres, lama-lama bisa pulih. Anaknya Kenneth Hagin. Dia tanya Tuhan kan, kenapa saya doain kali ini nggak sembuh? Malah parah. Anaknya suka berenang soalnya. Tiap kali berenang muncul jamurnya. Habis Tuhan kasih tahu, dia kasih tahu si anak. Mulai hari ini kamu harus doain dengan imanmu sendiri. Papa ini kan ngajarin mengenai iman. Kamu sudah nggak bisa nebeng iman papa lagi. Kamu harus belajar melangkah dengan apa yang sudah diajarkan kepada kamu. Dan akhirnya apa yang terjadi? Suatu hari sembuh. Kamu sudah sembuh, saya sudah sembuh. Dia senyum-senyum. Cek ke dokter, benar-benar hilang, nggak ada. Amin, saudara. Bapak Ibu Saudara, setiap kita orang Kristen, kita mesti belajar bertumbuh. Kita mesti belajar untuk membangun iman kita. Saya tiba-tiba ingat, ada orang yang ikut retro encounter, sakitnya hilang, sembuh. Berikutnya lagi, sakitnya muncul. Dan dia ikut RE lagi. Dan kali itu nggak sembuh. Ternyata habis saya baca buku itu saya mengerti, oh itu toh gitu. Amin, saudara. Nah, ada sebuah kisah bagus. Kalau saudara dengar cerita lebih seneng ya, karena kesaksian kan. Nah, suatu hari saudara perempuannya Kenneth Hagin, saudara perempuannya, adik kandung. Ya, kan saudara sering dengar cerita mengenai Kenneth Hagin kan, betapa luar biasanya. Saudarinya ini suatu hari kena kanker. Kenneth Hagin berdiri, doain dia, berjuang melawan berhadapan dengan terhadap kanker. Karena semua penyakit ya, itu asal mulanya dari iblis, mau langsung ataupun tidak. Oke? Dan menang. Sembuh. Serius sembuh. 5 tahun kemudian kanker lagi. Tapi ini kankernya beda. Jenisnya beda. Di bagian tubuh yang berbeda. Oke? Beda banget. Jadi yang pertama itu benar-benar sembuh. Kenneth Hagin doain, gak bisa. Tuhan sudah ngomong sama dia, adikmu ini akan meninggal dunia. Kenapa? Dia sudah dikasih 5 tahun untuk membangun imannya, dia gak lakukan. Dan serius, adiknya meninggal dunia. Berat badannya tinggal 40, meninggal dunia. Sejak saat itu, setelah Tuhan ngajarin dia, sejak saat itu dia selalu ngajarin jemaatnya setiap tengah minggu pengajaran tentang iman. Dia ngajar terus seumur hidupnya juga. Efeknya apa? Seumur hidupnya akhirnya nggak ada seorang pun yang meninggal karena sakit dan kecelakaan.
Serius. Amin saudara. Saya cerita ini supaya kita semua tahu dan sadar. Kita semua bertanggung jawab dalam diri kita sendiri untuk membangun hidup kita di atas kebenaran firman Tuhan. Amin saudara. Amin. Amin. Makanya saya suka banget baca bukunya Kenneth Hagin. Karena dia ngajarin kita untuk bertumbuh mengenal Tuhan secara pribadi. Amin saudara. Jadi kalau saudara punya sakit apapun, jangan izinkan roh jahat ngomong sama saudara. Itu biasa. Itu bisa diterima. No way. Amin saudara. Ya. Amin. Amin. Karena Tuhan sudah kasih saudara otoritas, kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Amin. Kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang bisa membahayakan saudara, apalagi merenggut nyawa saudara. Yes. Amin saudara. Amin. Percayakah saudara? Saya. Amin. Amin. Kalau saudara sudah tahu firman Tuhan itu, praktekkan dalam hidup sehari-hari. Kalau saudara ketemu ada kelemahan, ada penyakit, doakan saudara. Amin saudara. Amin. Dalam diri saudara doakan. Dalam diri orang lain saudara ketemu, ada digerakkan saudara, hati saudara, doakan. Amin saudara. Amin. Kadang karunia kesembuhan bekerja, tapi kita tidak selalu bergantung sama karunia kesembuhan. Amin. Kita belajar bergantung sama iman kita. Amin saudara. Kita mesti bangun iman kita. Nanti suatu hari saya akan bagiin saudara mengenai iman. Iman itu ada levelnya. Amin saudara. Iman sebesar biji sesawi, itu ukuran paling kecil. Tuhan itu luar biasa baiknya. Setiap kita saudara kalau punya iman sebesar biji sesawi aja, saudara bisa perintahkan gunung pindah, dan dia akan taat. Amin saudara. Apapun yang saudara minta dan doakan, saudara percaya sudah menerima, itu akan diberikan kepada engkau. Amin saudara. Itu imannya Allah. Amin. Jadi kita harus bangun hidup kita. Kita harus percaya firman Tuhan dan ikutin firman Tuhan. Praktekkan firman Tuhan. Amin. Ini penting. Setiap hari saudara mesti renungkan firman Tuhan, praktekkan firman Tuhan. Amin saudara. Kenapa kita perlu punya komunitas? Karena kita punya pandangan yang sama. Amin. Kita punya pengajaran yang sama. Amin saudara. Kita bisa saling mensupport, bisa saling mengingatkan, bisa saling mendukung satu dengan yang lain. Amin saudara. Bahwa penyakit tidak boleh hidup di dalam tubuh kita. Dia harus pergi. Amin saudara. Meskipun orang lain ngajarinnya berbeda, kita nggak usah terima. Serius. Amin saudara. Nggak usah terima. Yang bilang ini, it's okay to be not okay. Nggak usah didengar. Saudara dicobai, terima aja pencobaan itu. Tabahkan hatimu. Jangan terima saudara. Amin saudara. Lagi dites dengan sakit penyakit, saudara, Tuhan tidak pernah tes kita dengan sakit penyakit. Amin saudara. Saudara, kalau baca, kenapa terjadi dalam hidup saudara? Karena kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin saudara. Itu aja jawabannya, sesuai firman Tuhan, perjanjian baru. Amin saudara. Karena memang kita hidup dalam dunia perjanjian baru. Kalau saudara mau katam saudara, 100 kali baca Alkitab habis, perjanjian baru saudara. Amin saudara. Karena itu penting, katamlah di sana. Serius. Perjanjian lama nggak sampai berapa puluh, nggak sampai 100, ya is okay lah. Yang penting saudara tahu. Amin. Amin saudara. Perjanjian baru itu nomor 1. Kalau saudara baca perjanjian lama nih, nggak baca perjanjian baru bertahun-tahun, lihat aja saudara. Itu penyakit bisa bersarang dalam tubuh saudara. Saudara hidup dalam penghukuman, penghakiman saudara. Serius. Orang berdosa saudara udah nggak tahan aja mau dihakimi saudara. Serius. Nggak bisa saudara.
Amin. Kita tidak hidup di dalam penuduhan. We are not live in condemnation. Amin. Karena Yesus Kristus sudah menebus kita di atas kayu salib. Amin, saudara. Sekali untuk selamanya. Amin, saudara. Kita mesti percaya. Amin. Ngapain lagi saudara kita tertuduh oleh dosa? Amin, saudara. Walaupun kita tidak bertekun hidup dalam dosa. Adakah, saya mau nanya saudara, adakah orang yang ini sampai buat dosa, dia bilang, sampai nyolong, Tuhan Yesus mengampuni saya, kan saya hidup dalam anugerah. Bisakah itu terjadi? Pertanyaan saya, bisakah itu terjadi, saudara? Saudara, kita itu dikasih kehendak bebas loh. Kalau saudara habis dengar firman Tuhan tentang anugerah dan saudara nggak bisa buat dosa lagi, saudara, itu artinya robot. Sudah diprogram di otak saudara. Ya. Enggak, saudara. Kemahakuasaan Tuhan tercermin di kita punya kehendak bebas. Serius. Amin, saudara. Bisa nggak orang yang sampai nyolong bilang, saya kan hidup dalam anugerah, saya diampuni. Saya tetap orang benar, tapi nyolong. Bisa nggak? Bisa, saudara. Siapa bilang tidak bisa? Saudara bisa lakukan, tapi jangan. Roma 6 ayat 1, mari kita buka. Kalau pertanyaannya bisa apa enggak? Bisa. Kalau pertanyaannya mau apa enggak? Nah, tergantung saudara. Benar nggak, saudara? Benar ya? Jadi saudara, kalau saudara campur aduk, saudara bingung. Wah, gimana nih? Serius, saudara. Ketika saudara lahir baru, darah Yesus itu berkuasa banget, saudara. Makanya saking mahalnya, saudara nggak bisa beli dengan perbuatan keselamatan itu. Saking mahalnya, hanya bisa dibayar dengan darah Yesus. Dan luar biasanya, satu kali buat selama-lamanya. Saudara, kalau perjanjian lama, kalau orang berdosa harus diampuni dengan darah dicurahkan. Saudara, mahal nggak? Mahal ya? Ya kan? Kambing seekor berapa, saudara? Betul nggak? Ada yang sapi pula. Waduh, sapi seekor, saudara. Amin, saudara. Mahal, saudara. Hari ini kambing satu ekor berapa? 2 juta. Sapi 20 juta, saudara. Woi. Amin, saudara. Amin. Sapi 20 juta. Wah. Dan itu tiap hari, tiap kali kalau saudara buat dosa dan saudara sadar, saudara harus keluarin 20 juta, ya kan, 5 juta, saudara. Ya kan? Dan sorry, saudara, seumur hidup orang Israel, seumur hidup, kalau dijumlahin, wah, luar biasa biayanya buat pengampunan dosa mereka. Dan darah Yesus lebih sempurna. Satu kali sanggup buat selamanya. Amin, saudara. Luar biasanya darah Yesus, kuasanya sempurna. Amin, saudara. Bukan cuma menebus dosa saudara, tapi juga menebus penyakit saudara. Amin. Saking powerful, saudara, saking mahalnya, luar biasa, nggak bisa dibeli. Saudara mau beli darah Yesus nggak bisa, saudara, nggak jual. Ya. Kenapa? 2000 tahun yang lalu sudah dicurahkan. Amin. Cuma-cuma karena saking mahalnya. Amin, saudara. Dan kita ditebus satu kali untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena harganya luar biasa. Kenapa harus diulang-ulang? Karena harganya masih terjangkau, murah. Saudara beli sapi masih bisa, ya kan, beli kambing masih bisa, beli domba masih bisa, saudara. Darah Yesus nggak bisa. Oke, mari kita lihat di Roma 6. Di Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan, kata Paulus? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2. Sekali-kali? Tidak. Amin. Bahasa Inggrisnya jelas. God
forbid. Tuhan larang, saudara. Amin, saudara. Kenapa? Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih bisa hidup di dalamnya? Amin, saudara. Amin. Jangan serahkan anggota tubuhmu kepada dosa. Kenapa Paulus tulis Roma 6? Karena ada orang yang udah diajarin mengenai anugerah, tapi sengaja hidup dalam dosa. Amin, saudara. Kalau enggak, ngapain ini ditulis? Betul enggak? Amin, saudara. Saudara mau pujian penyembahan kita luar biasa. Amin. Puasanya loh, bukan bikin merindingnya. Puasanya. Kalau saudara mengerti anugerah dan sudah hidup di dalam anugerah. Ada orang mengerti anugerah, dia nggak hidup di dalam, saudara. Yaitu nyolong, sambil nyolong, saya orang benar, saya sudah diampuni oleh anugerah Tuhan. Sambil nyolong. Makanya kita bilang, tinggallah di dalam firman-Ku. Baik, saudara, akulah pokok anggur. Kalau enggak, saudara, itu dipotong, dibuang keluar, saudara. Walaupun keselamatan sudah nggak hilang, saudara. Amin, saudara. Mau saudara hidup susah di dunia? Enggak kan? Ini kalau dibaca panjang, saudara. Roma 6 ayat 1 sampai 23. Ya, tapi kalau saudara itu perlu nggak? Saudara kudu baca, saudara. Amin, saudara. Oke, kita lihat beberapa firman Tuhan supaya kita menghargai dan menghormati penebusan Yesus. Amin, saudara. Kasih karunia yang diberikan cuma-cuma itu. Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak seperti luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin, saudara. Penting untuk firman Tuhan tinggal dalam saudara. Kalau firman Tuhan itu tinggal dalam diri saudara, saudara tidak akan macam-macam, tanda kutip. Serius, saudara. Amin. Jadi izinkan firman Tuhan itu hidup dan berkuasa dalam hidup saudara. Amin. Amin, saudara. Kalau kita bilang, jangan seperti Yakobus. Kita kalau baca firman dan kita nggak lakukan, saudara, itu seperti kita lihat di cermin wajah kita, habis itu kita pergi, kita lupa wajah kita kayak apa. Jadi izinkan dan belajar untuk firman Tuhan itu hidup dan berkuasa dalam diri saudara. Amin. Itu nggak berat kok, saudara. Ikutin aja Roh Kudus yang ada dalam hati saudara. Memuji menyembah Tuhan setiap hari, bukan mendengar lagu rohani setiap hari. Saudara kalau dengar sambil nyanyi. Amin, saudara. Jangan cuma dengar. Jadi dengar salah dong? Enggak salah, saudara, dengar aja. Mau dengar aja daripada dengar lagu lain. Ya. Tapi saudara menyembah Tuhan itu beda dengan mendengar. Ya, dengar lagu sama saudara nyanyi lagu itu dua hal yang berbeda maksud saya. 1 Korintus 9 ayat 27. Saudara, pewahyuan tentang anugerah itu dibukakan oleh Yesus Kristus lewat Paulus. Betul ya? Kitab Roma itu kitab yang luar biasa, mengajarkan tentang kasih karunia juga, anugerah. Amin. Nah, tapi kita lihat penulis, orang yang dapat pewahyuan luar biasa ini pendapatnya apa? 1 Korintus 9 ayat 27 bunyinya, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Dalam bahasa aslinya, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Itu bahasa aslinya ya, saya baca. Dengan disiplin yang tanda kutip menyakitkan. Saudara, ada yang pernah angkat barbel nggak? Latihan gym. Saya waktu dulu masih muda dan kecil, waktu SMA, saya angkat barbel.
saya paksa. Ngangkat beban yang sangat berat. Paksa. Supaya apa? Kapasitasnya nambah. Serius, saudara. Kalau saudara bisa angkat beban 10 kilo. Kalau saudara bisa angkat beban 10 kilo, coba saudara angkat yang 20. Nggak bisa, betul nggak? Tapi saudara naikin kan? Aduh, nggak bisa. Jadi saudara naikin 15. Maksa. Ototnya itu dipaksa. Sakit nggak? Capek, bukan sakit ya, capek. Tapi habis itu lihat di depan kaca, wih makin gede, puas, puas kan? Puas deh kalau nggak masukin gede, ngapain ya kan? Capek-capek aja, sampai gini-gini, bantu dong, bantu dikit lagi. Gitu. Saudara, itu disiplin rohani. Yesus tidak pernah hilangkan disiplin rohani. Dia kasih saudara pengampunan dan anugerah yang luar biasa, yang manusia di atas muka bumi ini kalau dapat, beruntungnya dia, saking beruntungnya dia. Tapi Yesus tidak pernah menghilangkan disiplin rohani. Paulus dapat pewahyuan luar biasa mengenai anugerah, tapi Paulus juga mengerti disiplin rohani. Tahu dari mana, saudara? Ini ayatnya, saudara. Amin, saudara? Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua, kita perlu punya komunitas. Kenapa? Yang namanya orang lemah bisa nggak? Bisa aja. Tapi karena ada komunitas, kita saling mensupport, saling mengingatkan. Lu bisa lalu bangkit lagi, ya kan? Jangan terus-terusan jatuh. Ayolah, bareng-bareng. Kita sama-sama. Amin, amin, saudara. Nah itu yang enak kan, saudara. Jangan dihakimi, saudara. Saudara lihat orang Kristen jatuh, jangan dihakimi. Tapi kamu bisa. Kamu bisa itu ayatnya mana? Barang siapa di dalam Kristus, ya ciptaan. Kamu yang lama sudah mati, sesungguhnya kamu yang baru sudah datang. Kalau saudara ketemu orang Kristen jatuh, saudara jangan hakimi ya. Kalau kamu baca Alkitab terus, wah saudara gini, mematahkan bulu yang terkulai, saudara. Itu salah, saudara. Saudara tidak berjalan dengan kasih karunia dan kasih Tuhan. 2 Korintus 5:17 ayat 16. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Oke, kita ulang. Kita baca sama-sama semua. 1, 2, 3. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Oke, terus. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya baru sudah datang. Amin. Dalam bahasa asli dikatakan, yang lama sudah mati. Amin. Sesungguhnya segala sesuatu dalam hidup saudara sudah menjadi baru. Amin. Cuma saudara tidak menyadarinya, ya kan? Malah hidup dalam dosa. Alkitab bilang, kita tidak menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jangan menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jangan saudara menilai sesama orang percaya, sesama orang Kristen dengan ukuran manusia, saudara. Tapi menurut ukuran Kristus. Apa itu? Barang siapa di dalam Kristus, ya ciptaan yang baru. Yang lama sudah mati. Sesungguhnya segala sesuatu sudah menjadi baru. Jadi kalau saudara ingat seseorang dan saudara masih kecewa, pahit, ampuni saudara. Amin, saudara. Amin. Temennya yang sebelah bilang, itu mah kejadian udah lama kan? Ampuni, ge. Ngapain lu ingat-ingat sampah? Betul nggak, saudara? Papamu memang keras, kejam sama kamu. Ampuni dong, ya kan? Papamu dulu juga nggak kenal Tuhan. Gitu loh, ngalamin hal yang sama dari kakeknya.
hari ini kamu udah lahir baru. Kamu sudah berbeda sama sekali. Kamu yang lama sudah mati. Amin saudara. Sesungguhnya segala sesuatu dalam dirimu sudah menjadi baru. Amin. Yesus sudah mengampuni saudara, termasuk semua luka yang Anda alami dalam hidup Anda. Tuhan sudah ampuni. Amin saudara. Jadi kepahitan itu kita perlu hadapi, bawa kepada Yesus Kristus. Amin. Dan kekhawatiran itu saudara jangan hadapin. Kekhawatiran itu serahkan kepada Tuhan. Amin saudara. Tuhan tidak pernah manggil saudara menghadapi kekhawatiran saudara. Gak ada ayatnya. Ayatnya adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kalau sudah diserahkan, artinya saudara masih punya nggak? Nggak punya. Amin saudara. Nggak punya. Jadi kalau saudara masih khawatir, artinya saudara masih pegang, nggak ngasih, betul nggak? Kasih ya. Amin saudara. Kasih gitu loh. Jangan jangan pegang, jangan simpen, kasih gitu. Amin. Lempar gitu loh, lempar ke Tuhan. Bahasa aslinya kalau masa itu lempar ke Tuhan. Kalau udah lempar udahlah, jangan lu lari-lari ke sana ambil balik lagi gitu kan. Tuhan, gua mau hadapi kekhawatiran saya. Tuhan bilang nggak usah, lu serahin aja ke saya. Enggak. Ya gimana ceritanya ya kan? Gitu loh. Saudara gini, ketika kita semakin mengenal firman Tuhan dan hidup di dalam firman, dan ketika kita memuji menyembah Tuhan dengan luar biasa, segenap roh saudara, segenap jiwa saudara, segenap kekuatan saudara. Saudara tahu nggak? Kuasa yang melepaskan itu mengalir di sini. Yes, amin. Ketika orang baru datang, tiba-tiba dia merasa kayak dilepaskan, jebret gitu. Itu kuasa hadirat Tuhan. Amin. Itu bekerja sama dengan saudara. Amin saudara. Amin. Nah ini penting saudara. Ini penting. Paulus bilang, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Artinya bagian itu memang harus Paulus lakukan. Amin saudara. Disiplin rohani soalnya jangan selain ke Tuhan. Tuhan bilang, disiplin rohani soalnya selain ke Tuhan. Tuhan, itu bagian kamu, ya kan? Belajar kayak itu hidup dalam firman Tuhan. Jalanilah bisnis saudara, pekerjaan saudara, sesuai dengan firman Tuhan. Amin saudara. Itu artinya saudara, ketuhanan Yesus Kristus ada dalam pekerjaan dan bisnis saudara. Itu artinya saudara menyerahkan bisnis saudara kepada Tuhan. Amin. Jadi bukan menyerahkan bisnis saudara itu, Tuhan saya serahkan bisnis saya kepada engkau, saya jadi pendeta aja. Bukan saudara. Semua jadi pendeta, siapa yang kerja? Kalau ada yang mau bayar saudara jadi pendeta full time sih nggak apa. Amin saudara. Paulus nggak ada yang bayar dia. Dia kerja. Dia sewa rumahnya sendiri. Dia bayar 2 tahun pada saat di Roma. Dan dia bayar biaya hidup teman-teman sepelayanannya dia. Padahal dia senior nggak? Wih, rasul yang merintis jemaat di mana-mana, ya kan? Urusannya luar biasa banyak. Paulus kerjanya apa saudara? Tuh, tukang tenda. Tukang tenda dia. Sama dengan Aquila dan Priscilla. Amin saudara. Tukang tenda, pada zamannya tukang tenda. Kalau sekarang arsitek kali. Ya, pekerjaannya desain interior. Ya kan keren ya? Ya kan? Apa arsitek membangun rumah, ya. Sipil membangun rumah. Ya kan? Kalau dulu tukang tenda dia. Ya kan? Dia kerja kan? Dia kerja saudara. Kalau saudara bilang, kok ada yang nggak kerja? Pendeta digaji? Ya nggak apa, biarin aja. Ya kan? Selama nggak ada yang gaji saudara, saudara kerja.
Betul nggak saudara? Simple kan? Amin saudara? Yang gampang jangan dibikin rumit saudara. 2 Korintus 7 ayat 1. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Ya saudara, mau nggak menyempurnakan kekudusan saudara dalam takut akan Tuhan? Mau dong. Itu nggak saudara? Tapi saudara perlu menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Oke, kalau saudara baca di atasnya, saudara lihat, janganlah, ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. So, dengan persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang yang tidak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam di dalam bersama-sama dengan mereka, akan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku menjadi Allah mereka, mereka menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah mencela aku yang najis, maka kamu akan menerima, maka aku akan menerima kamu, dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anak perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Baru ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani, dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan. Jadi untuk menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Tuhan, ada bagian kita? Ada. Jadi Bapak Ibu Saudara, nomor 1, saudara harus mengerti bahwa saudara adalah orang benar. Amin. Nomor 1. Dan bahwa penebusan Yesus itu berharga dalam hidup kita. Darahnya itu luar biasa mahal dan begitu berkuasa. Serius saudara. Kalau saudara baca dalam firman Tuhan, okay, bangsa Israel daging aja, Alkitab bilang gak ada satupun yang sakit. Ada satu masa Tuhan pelihara. Kesehatan ilahi itu begitu kuat menyelubungi. Okay. Itu aja pakai darah hewan. Sekarang darah Yesus, wah, saudara, lebih dahsyat. Amin, saudara. Kuasanya jauh lebih besar. Kenapa? Karena kalau dibilang sekali buat selamanya, itu luar biasa besar. Amin. Jadi hiduplah dalam kasih karunia. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Pertanyaan saya, apakah saudara di dalam Kristus Yesus? Setiap orang yang lahir baru, dia ada di dalam Kristus Yesus. Serius. Amin. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. So, apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan memutus anaknya sendiri. Dalam daging yang serupa dengan daging dikuasai dosa, karena dosanya telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Amin, saudara. Tuntutan hukum Taurat digenapi dalam Yesus Kristus. Amin. Nah, ini firman saudara mesti renungkan. Supaya apa? Gak ada penuduhan dalam hidup saudara. Ya, betul. Amin. Karena penuduhan itu mematikan. Penuduhan itu membunuh. Pelan-pelan dia membunuh. Dia bisa membunuh saudara, gak menggenapi panggilan hidup saudara. Dia bunuh panggilan saudara. Amin. Ada gak orang yang Kristen yang mengerti anugerah tapi hidup tertuduh? Dia nggak genapi panggilan hidup, panggilan Tuhan dalam hidupnya. Ada, saudara. Tugas kita adalah bangunkan dia. Barang siapa dalam Kristus ya ciptaan baru. Woi, Anda ciptaan baru. Amin.
Makanya kita perlu punya komunitas, saudara. Amin, saudara. Saudara, kalau komunitas itu lain, apinya nyalanya bareng-bareng. Amin, saudara. Itulah gunanya orang ke gereja, saudara. Bukan nonton YouTube aja. Serius, kita itu perlu bersekutu. Api itu perlu menyala. Amin. Kita perlu komunitas. Komunitas yang punya pengertian yang sama tentang firman Tuhan. Amin, saudara. Kalau saudara kumpul sama yang sama, capek. Sulit. Serius, saudara. Kumpullah sama yang kemudian menginjil, saudara. Tarik masuk. Ya. Rubah dalam nama Yesus. Amin, saudara. Nah, saudara kalau baca Roma 6 dan Roma 7 dan Roma 8, saudara baca ya. Itu dahsyat, saudara, serius. Itu dosa ada dalam anggota tubuh kita, saudara. Paulus bilang, daging saya ini, dia bilang, saya ini masih hidup di dalam daging nih. Masih hidup di dunia. Paulus bilang begitu. Dia pingin cepat pergi kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita semua perlu deal kan dengan daging kan. Kecuali saudara sudah mati, saudara. Amin, saudara. Kalau saudara sudah mati, saudara nggak di daging lagi. Amin, saudara. Jadi sampai Paulus pakai perumpamaan. Kalau kamu menundukkan dirimu, kamu ikutin tuh hawa nafsumu, ya kan, nyolong. Ya, saya pakai bahasa yang sederhana, nyolong gitu ya. Kamu ini memperhambakan dirimu loh kepada dosa. Serahkan anggota tubuhmu kepada Tuhan untuk dipakai sebagai senjata kebenaran, jangan senjata kelaliman, nyolong. Amin, saudara. Paulus sampai kata begini, saya pakai bahasa manusia yang awam dibilang, supaya Anda mengerti. Buat Anda yang nyolong sambil bilang gak ada masalah, anugerah. Itu salah, saudara, bukan karena masalah. Amin, saudara. Jadi kita perlu hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kita berusaha. Kenapa? Titus 2:7. Mari kita buka Titus 2:7. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik, dan dalam kau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Amin, saudara. Ini yang tulis siapa? Paulus kepada Titus. Seseorang yang namanya Titus. Jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Berbuat baik itu gak salah, saudara. Amin, saudara. Kita berbuat baik karena sudah diselamatkan. Betul. Saudara gak berbuat baik supaya diselamatkan. Amin, saudara. Ini penting loh. Makanya setelah diselamatkan, Paulus ngomong kepada Titus, jadikan dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. 1 Timotius 6 ayat 18. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Amin. Menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Amin, saudara. Artinya apa? Paulus sampai ngomong, peringatkan mereka untuk berbuat baik. Artinya berbuat baik itu gak salah, saudara. Amin, saudara. Gak ada masalah dengan perbuatan baik kok. Yang penting saudara berbuat baik karena saudara sudah diselamatkan. Itu buahnya. Amin, saudara. 2 Tesalonika 1 ayat 11. Kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatan yang menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Amin, saudara. Jadi Paulus dia berdoa supaya apa? Supaya Allah menganggap orang di Tesalonika itu, termasuk kita, layak bagi panggilannya. Amin, saudara. Dan dengan kekuatannya Yesus menyempurnakan kehendak kita untuk berbuat baik. Amin, saudara. Dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Amin, saudara. Menyempurnakan segala pekerjaan iman kita. Amin. Jadi kehendak untuk berbuat baik itu ada dalam hidup saudara. Ketika sudah lahir baru, kehendak untuk berbuat baik itu sudah ada. Amin, saudara. Kalau ini
di dalam sebuah komunitas semuanya kuat, saudara. Takut akan Tuhan hidup di dalam kita. Kita akan hidup. Ini gereja akan jadi luar biasa. Amin. Ya. Dan saudara, kalau sudah hidup dalam dosa itu, saudara, hati nurani kita itu jadi berat. Karena saudara langgar. Serius. Ya, 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman Mereka. mereka. Amin, saudara. Kalau saudara menolak hati nurani saudara, terus menerus dengan rajin berbuat dosa dan teriak anugerah, saudara, Alkitab bilang iman bisa kandas. Saudara mengimani kesembuhan, saudara mengimani pekerjaan Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup saudara, bisa nggak terjadi, saudara? Karena saudara menolak hati nurani saudara yang murni. Amin, saudara. Jadi mari kita hidup dalam hati nurani yang murni dan dengan iman yang tulus ikhlas. Amin, saudara. Amin. Nah, gunanya perkumpulan, gunanya komunitas gereja itu saling mengingatkan satu dengan yang lain, saling mendorong satu dengan yang lain. Bukankah engkau di dalam Kristus adalah ciptaan baru? Ngapain lu masih hidup dengan manusia lamamu yang dulu nyolong? Ini contoh ya, nyolong itu contoh. Saudara ganti dengan dosa. Amin, saudara. Amin.